proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Salam Pancasila. Momentum bersejarah akhirnya terulang kembali. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia setelah 55 tahun lamanya. Prosesi yang terakhir kali digelar pada tahun 1969 silam ini menjadi momentum penguatan Pancasila di seluruh elemen bangsa. Penyerahan duplikat bendera pusaka beserta teks proklamasi untuk persiapan upacara HUT RI ke-79 diserahkan kepada 38 kepala daerah se-Indonesia. Penyerahan duplikat bendera pusaka ini bukan hanya sebuah seremonial, tetapi menjadi momen bersejarah yang penuh makna bahwa kita menghargai dan melestarikan warisan sejarah bangsa. Menilik sejarahnya, pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, sebuah bendera merah putih berkibar untuk pertama kalinya. Bendera ini dikenal sebagai bendera pusaka, simbol kemerdekaan Indonesia. Bendera merah putih bukan sekedar kain berwarna merah dan putih yang dijahit menjadi satu. Di balik kesederhanaannya, ia menyimpan sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Bendera pusaka dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Pada tahun 1944, dalam masa pendudukan Jepang, para pemimpin pergerakan kemerdekaan sudah mempersiapkan berbagai hal untuk kemerdekaan, termasuk bendera nasional. Ibu Fatmawati menggunakan kain katun berwarna merah dan putih dengan ukuran 276 x 200 cm untuk menjahit bendera ini dengan tangan. Hal ini juga diungkapkan Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila saat berbincang dengan para anggota Paskibraka. Oleh Presiden Soekarno untuk menjadi juga pembawa bendera pusaka. Jadi saya akan tanya sama ibu saya supaya saya tidak terlalu kosong hanya seremonial saja. Karena ini kan sebetulnya hanya simbolis ya, tapi intinya itu benar-benar supaya tahu kalau kita tidak punya bendera ini, kita nggak akan diakui oleh dunia. Karena saya cerita dulu, apa sih gunanya ada bendera? Bendera itu menunjukkan kepunyaan negara. Nah, kita memilihnya merah putih. Nah, tadi pertanyaan itu, ini Ibu Fatmawati itu kan juga pahlawan nasional. Kenapa sih kok diangkat sebagai pahlawan nasional? Karena berani membuat bendera pusaka. Karena begini, ibu saya ketika saya tanya, kenapa kok ibu berani untuk membuat bendera pusaka? Karena yang menyuruh bapakmu, berarti Bung Karno. Lah ya, kenapa bapak menyuruhnya warnanya merah putih? Karena itu nantinya adalah akan menjadi bendera kita kalau sudah merdeka. Ini yang beliau itu sedang hamil kakak saya. Jadi oleh dokter memang tidak diizinkan memakai dulu. Kalau
mesin jahit itu kan pakai kaki begini-begini. Nah itu tidak diizinkan, tapi disuruh pakai yang ada tangan begini kan. Ya itu kan. Dulu begitu, kalau sekarang kan udah modern. Nah yang beliau cerita itu mengapa beliau yang diperintah oleh Presiden Soekarno, karena itu kan masih rahasia. Kalau Ibu Fat terus bilangnya begini, untuk cari kan merah putih, ternyata kalau putihnya mudah, merahnya yang sulit, bahan warna merah. Dengan demikian maka untung ada orang pengusaha itu yang sudah simpati pada Indonesia. Jadi dialah yang, kata ibu saya, mencari bahan merahnya sehingga bisa berhasil lah untuk menjahit bendera yang nantinya akan dikibarkan ketika proklamasi 17 Agustus 1945. Pada tahun 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua di Yogyakarta. Serangan militer yang dilakukan pada 19 Desember 1948 ini akhirnya menjatuhkan Yogyakarta ke tangan Belanda. Presiden Soekarno yang mengetahui bahwa dirinya akan ditahan kemudian memanggil ajudannya Husein Mutahar untuk diberikan tugas kepadanya, yaitu mengamankan dan menjaga bendera pusaka dengan nyawanya agar tidak sampai jatuh ke tangan Belanda. Husein Mutahar mengungsi dengan membawa bendera tersebut, dan untuk alasan keamanan dari penyitaan Belanda, ia melepaskan benang jahitan bendera sehingga bagian merah dan putihnya terpisah. Pertengahan Juni 1949, ketika berada dalam pengasingan di Bangka, Presiden Soekarno meminta kembali bendera pusaka kepada Husein Mutahar. Ia kemudian menjahit dan menyatukan kembali bendera pusaka dengan mengikuti lubang bekas jahitan tangan Bu Fatmawati. Tetapi sayang, meski dilakukan dengan hati-hati, terjadi kesalahan jahit 2 cm dari ujungnya. Penyerahan bendera pusaka ini memiliki makna simbolis yang sangat kuat yang merupakan simbol kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan menjaga bendera tersebut, Soekarno dan Mutahar menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah sesuatu yang harus dijaga dan dipertahankan dengan segala cara. Nah, waktu itu Bung Karno berpikir kalau ditangkap bagaimana, padahal harus menyelamatkan bendera pusaka. Dulu ada namanya Pak Mutahar, dia itu guru kepanduan saya. Jadi dia mula-mulanya ikut dengan Bung Karno, diperintah untuk pandu itu cikal bakalnya Pramuka, Raja Muda Karana. Nah, beliaulah yang diberi tugas. Jadi bendera itu beliau suruh bawa ke Jogja. Lalu tapi beliau juga takut toh kalau nanti ditangkap. Jadi juga dibuka lagi begitu. Nah, pendek ceritanya akhirnya dapat dibawa lalu oleh beliau sebelum diserahkan kembali kepada Bung Karno, itu lalu disatukan kembali. Jadi memang bendera pusaka itu menjadi apa ya? Kalau saya bilang sama bapak saya, bendera pusaka itu pacarnya Bung Karno. Jadi nggak mau di mana saja dia harus ikut begitu. Nah itulah makanya kan bukannya sebuah hal yang sekarang sepertinya kan ya sudah 17 Agustus ngeraih bendera. Itu bukan begitu maknanya. Itu sebetulnya mengingatkan bahwa kalau tidak ada proklamasi, tidak ada bendera itu, kita tidak akan diakui sebagai sebuah bangsa. Pada tahun 1958, bendera pusaka ini ditetapkan sebagai bendera pusaka negara. Namun karena kondisinya yang mulai rapuh, bendera pusaka terakhir kali dikibarkan pada 17 Agustus 1968.
Indonesia menghadapi kebutuhan mendesak untuk membuat duplikat bendera pusaka pada tahun 1969. Keputusan ini didasari oleh keinginan untuk melestarikan dan menjaga keaslian bendera asli yang semakin tua dan rapuh seiring berjalannya waktu. 5 Agustus 1969, di Istana Negara pertama kali diadakan upacara penyerahan duplikat bendera pusaka dan reproduksi naskah proklamasi oleh Presiden Soeharto kepada seluruh gubernur di Indonesia. Penyerahan duplikat bendera kepada gubernur dan kepala daerah kembali dilakukan setelah 55 tahun lamanya. Hal ini dikatakan oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi karena sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Penyerahan duplikat bendera pusaka yang akan kita laksanakan ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Pasal 8 ayat 1 sampai 3. Peraturan Presiden tersebut menyatakan dengan jelas bahwa badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, dalam hal ini BPPRI, mendistribusikan duplikat bendera pusaka kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta lembaga lainnya. Duplikat bendera pusaka ini sebagaimana diatur dalam pasal 48 Peraturan Badan Pembinaan Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka digunakan selama 10 tahun. Namun, jika sebelum jangka 10 tahun bendera pusaka rusak atau tidak layak dikibarkan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan atau lembaga lainnya dapat mengajukan permohonan penggantian duplikat bendera pusaka secara tertulis kepada BPIP. Kami berharap agar duplikat bendera pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya. Dalam kesempatan ini, Megawati Soekarnoputri memberikan banyak arahan dan pesan kepada semua undangan yang hadir untuk terus memupuk dan menumbuhkan semangat nasionalisme dalam setiap aspek kehidupan sebagai dorongan untuk lebih mencintai dan berkontribusi pada bangsa. Daripada dibentuknya BPIP itu adalah untuk mensosialisasikan secara benar sejarah, isi daripada yang disebut Pancasila. Dan pada waktu itu saya mengatakan pada beliau bahwa saya minta untuk diizinkan kalau di dalam sebuah pertemuan sebelum upacara dimulai, maka kita untuk mengingat bahwa ideologi kita itu adalah Pancasila, maka dengan kata-kata salam Pancasila, maka tadi telah dipresentasikan. Jadi dengan segala hormat saya meminta, karena nanti juga akan dengan upacara akan diberikan duplikat bendera pusaka. Jadi mereka yang sekarang ini saya sangat berterima kasih sekali mau untuk datang untuk mendapatkan dari kami yang namanya duplikat bendera pusaka itu, juga untuk selalu di dalam upacara apapun saja mengatakan kepada para hadirin dan hadirat yang ada, membiasakan diri untuk memulainya dengan menyebut salam Pancasila. Dan berikutnya, saya seringkali ketika saya mengatakan merdeka, saya disebut orang yang katanya begini, apalagi anak-anak muda, bilang, kenapa ya sudah merdeka Ibu Mega itu teriak-teriak merdeka.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mungkin kita seumur. Jadi kita ini mungkin hanya atau berada di dalam sebuah kondisi negara kita, yaitu justru tidak ikut berjuang dan juga tidak lagi merasakan suasana perjuangan dan ketika proklamasi itu. Jadi waktu saya kecil, mengapa kalau nanti yang pertama kali akan saya berikan adalah kepada Bapak Gubernur Hamengkubuwono dari Jogja, karena beliau ini masih ada darah, bukannya untuk mendiskriminasi, tapi yang memang beneran bapak saya itu adalah proklamator bangsa. Waktu itu banyak sekali para pejuang yang memang mereka dengan semangat yang luar biasa selalu mengatakan kalau bertemu, yaitu namanya merdeka, dijawabnya mati. Sekarang berani apa enggak sekalian seperti itu? Saya kira enggak berani lagi. Untuk ngomong merdeka aja mungkin susah sekali. Makanya saya ajarkan kembali untuk yang namanya perjuangan itu tidak menjadi luntur. Dengan demikian kita akan tahu bahwa negara kita ini memang dijadikannya dengan susah payah. Oleh sebab itu saya selalu bilang, siapa saja saya teriaki merdeka begitu kan, lalu dijawab merdeka. Tadi telah disebutkan siapa sih yang bikin bendera yang disebut bendera pusaka. Lalu kenapa sekarang harus jadi ada duplikat, karena bendera pusakanya sudah tua dan disimpan. Saya sendiri sebenarnya tidak begitu mengetahui apakah ditaruh di Monas, karena rencana bapak saya membuat Monas dulu itu adalah karena ingin menaruh ada namanya ruang hening. Ruang hening itulah nanti ditaruh di situ. Dan saya juga ingin meminta bahwa ternyata ketika saya dijadikan Dewan Pembina di BPIP, saya suruh buka-buka dokumentasi arsip lama dan ditemukan bahwa memang betul bahwa Indonesia Raya itu dibuat oleh Bapak Rudolf Wage Supratman, tapi ternyata 3 stansa. Kita terbiasa 1 stansa karena bapak saya membuat tiang bendera di istana itu beliau sendiri yang mengarang adalah 17 meter. Sehingga ketika kita nanti 17 untuk mengingat, jadi kalau dilihat tiangnya 17 meter, di situ ada bunga, itu diambil dari simbol bunga teratai, kelopaknya itu 8. Nah itu 17.845. Jadi dengan demikian maka ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya ternyata hanya bisa 1 stansa. Tapi yang sebenarnya adalah 3 stansa. Dan kalau kita resapi bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, maka itulah yang disebut Indonesia Raya. Mengulang sejarah penyerahan duplikat bendera pusaka setelah 55 tahun adalah sebuah langkah penting dalam mengingatkan kita akan nilai-nilai luhur Pancasila dan semangat perjuangan para pahlawan bangsa. Melalui acara ini, BPIP berharap dapat meneguhkan komitmen untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam momentum penyerahan duplikat bendera pusaka kepada gubernur seluruh Indonesia, penyerahan pertama diberikan oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang juga Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarno Putri kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono ke-10. Penyerahan duplikat bendera pusaka.
pusaka dari Ketua Dewan Pengarah BPIP kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilanjutkan dengan penyerahan salinan teks proklamasi dari Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilanjutkan dengan penyerahan naskah pidato 1 Juni 1945 dari Sekretaris Dewan Pengarah BPIP kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, penyerahan buku teks utama pendidikan Pancasila dari Menteri PPPA kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Bendera merah putih ini disebut sebagai bendera pusaka. Sementara itu, yang diserahkan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia sebagai penggantinya adalah duplikat. Bendera pusaka terbuat dari 2 blok kain merah dan putih, berbahan katun asal Jepang dan dijahit tangan oleh Fatmawati pada tahun 1944. Sedangkan duplikat bendera pusaka terbuat dari benang sutra asli dengan zat pewarna dari Inggris dan dijahit mesin oleh tim pembuat duplikat bendera pusaka di Jakarta tahun 1969. Penyerahan duplikat bendera pusaka selanjutnya kepada Gubernur Jambi, Gubernur Sulawesi Tengah, dan Gubernur Sulawesi Utara. Kami persilakan kepada para gubernur untuk maju ke depan dan menempati tempat yang sudah disediakan. Penyerahan duplikat bendera pusaka kepada Gubernur Jambi, Gubernur Sulawesi Tengah, dan Gubernur Sulawesi Utara. Selanjutnya kami silakan kepada para gubernur untuk dapat menerima salinan teks proklamasi, teks pidato 1 Juni 1945, dan buku teks utama pendidikan Pancasila. Jadi peristiwa seperti ini akan terjadi setiap 10 tahun. Ya, di mana setelah 10 tahun itu mungkin maunya bendera pusaka itu diperbarui terus, jangan sampai ada yang sobek pada waktu dinaik dan sebagainya. Jadi setiap 10 tahun acara seperti ini ada. Ya, itu ada makna simbolik supaya antar generasi itu tumbuh kesadaran. Bendera pusaka harus dikibarkan, dijaga dengan sepenuh hati dan rasa kebanggaan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Yang berisi, warga negara Indonesia berhak dan wajib memelihara, menjaga, dan menggunakan bendera negara, bahasa Indonesia, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan untuk kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara sesuai dengan undang-undang. Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara akan dikenai pidana. Kepada seluruh adik-adikku, terutama pasukan pengibar bendera pusaka di seluruh Indonesia. Karena kebetulan ada tadi Bung Karno
sebagai presiden ngasih bendera pusaka kepada saya kan saya juga jadi paskibraka. Tahu enggak? Saya merasanya apa? Itu langsung karena saya umur sudah berapa ya? Itu tahun berapa ya? Itu 64 ya. Saya SMA ya. Ya. Itu langsung saya tuh merasa diberi beban. Ketika saya ginikan, beliau langsung kasihkan gitu. Apa? Bebannya adalah apa? Saya mikir bahwa ini hidup mati bendera ini itu berada antara lain di tangan saya. Jadi saya udah janji sama teman-teman saya waktu itu, kita mesti betul-betul yang bagus kelihatannya ketika membawanya. Itu lalu Pak Mutahar itu luar biasa, yang tadi saya cerita dia menjadi pandu saya dan tetap disuruh kerja sama bapak saya. Jadi tiang bendera itu dikasih pita merah, dia sudah ngukur, nggak tahu berapa senti, tapi pokoknya begitu selesai Indonesia Raya itu persis di puncak. Jadi benar-benar waktu narik gitu, itu udah betul-betul tek gitu. Coba bayangkan. Terus kita tuh yang bawa rasanya di sininya tuh waduh apa ya, mongkok tuh apa ya, bangganya dan merasa gitu, apa ya, aku bakti pada negeri gitu. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon jangan dikelelerkan bendera duplikat itu. Tolong benar diberikan tempat yang terhormat, karena itulah duplikat bendera pusaka. Seperti tadi yang saya katakan, bahwa itulah sebenarnya moral kita. Itulah yang membuat negara lain memberikan hormat kalau bertemu. Karena kalau tidak ada bendera itu, maka kita pun akan menjadi orang papa dan hina. Duplikat bendera pusaka ini merupakan pengingat bagi kita akan perjuangan para pahlawan dan pentingnya menjaga semangat Pancasila. Prosesi penyerahan duplikat bendera pusaka ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila di seluruh daerah. Materi, melalui visual dan lain-lain, sehingga kami yang hadir tadi kemudian jadi ada edukasinya begitu, ada sosialisasi dan kita lebih paham lagi karena sebagai anak proklamator Ibu Mega langsung bercerita tentang peristiwa yang terjadi di 17 Agustus 45 waktu itu. Jadi ya rasa bangga gitu. Seperti yang diamanatkan Ibu Megawati Soekarno Putri, bendera pusaka harus disimpan di tempat yang khusus dan layak. Bendera pusaka hanya dikeluarkan dari tempat penyimpanan untuk momen-momen penting, seperti perayaan Hari Kemerdekaan atau acara kenegaraan tertentu. Bendera merah putih merupakan simbol identitas jati diri bangsa yang mengandung filosofi sangat mendalam. Jasa dan perjuangan para pahlawan merupakan fakta sejarah yang tidak bisa dilupakan, bahkan harus terus diingat sepanjang hayat di kandung badan. Salam Pancasila.